Hai semua, berikut ini beberapa fitur tersembunyi atau fitur rahasia di HP Oppo. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Untuk fitur yang pertama adalah split screen. Nah, split screen itu adalah layar belah. Kalian bisa membuka dua aplikasi secara sekaligus. Nah, di sini kita buka satu aplikasi, kemudian teman-teman tinggal usapkan 3 jari ke atas seperti ini. Kemudian kalian buka aplikasi yang kedua. Nah, seperti ini maka sudah bisa split screen ya. Nah, jadi teman-teman yang suka multitasking bisa memanfaatkan fitur yang ini. Jadi kalian juga bisa menukar posisinya, kemudian mengatur ukurannya juga. Nah, tinggal tarik-tarik aja ya. Untuk menutup kalian bisa tarik ke bawah ataupun tarik ke atas. Nah, seperti itu. Untuk settingan split screen ini teman-teman bisa cek di bagian pengaturan ya. Nah, kalian masuk ke pengaturan, kemudian pilih fitur khusus. Nah, kemudian kalian pilih layar belah. Nah, ini dia untuk split screen-nya. Di sini ada tata caranya ya, teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman bisa coba untuk menggunakan fitur ini. Oke, kita lanjut untuk fitur yang kedua adalah jendela mengambang atau biasa disebut dengan multi windows ya. Nah, kalian masuk ke pengaturan, kemudian pilih fitur khusus. Lalu di sini ada yang namanya jendela mengambang. Nah, di sini ada tutorial cara penggunaan jendela mengambangnya ya, teman-teman ya. Nah, di sini ada berbagai pilihan. Nah, jadi jendela mengambang ini juga cocok untuk teman-teman yang suka multitasking di HP Oppo ya. Misalnya teman-teman suka dengar musik di YouTube sambil buka sosial media ya. Nah, di sini kalian tinggal misalnya kalian buka dulu aplikasi Facebook terlebih dahulu. Kemudian tekan tombol sign up, kemudian klik titik 3, lalu pilih jendela mengambang. Nah, maka dia akan mengambang ya. Kalian tinggal buka aplikasi YouTube, aplikasi kedua. Nah, untuk jendela mengambang ini mungkin tidak semua aplikasi yang bisa kita gunakan ya untuk jendela mengambang. Kalau tidak mendukung itu artinya aplikasi tersebut tidak bisa digunakan. Nah, untuk jendela mengambang ini teman-teman bisa atur ukurannya. Nah, kemudian teman-teman juga bisa sembunyikan di samping. Nah, di samping kiri ataupun di samping kanan juga bisa. Nah, kemudian kalian juga bisa memperbesar ya. Nah, ini ukuran standarnya. Kemudian kalian juga bisa ubah posisinya. Nah, kalau mau menutup kalian tinggal klik aja di sini, kemudian klik tutup. Nah, maka sudah berhasil kita tutup. Oke, kalian coba aja untuk fitur jendela mengambangnya bagi teman-teman yang suka multitasking. Oke, kita lanjut untuk fitur selanjutnya adalah yang namanya Smart Sidebar atau baris samping cerdas ya. Nah, seperti ini. Nah, di dalam Smart Sidebar ini banyak berisi alat misalnya untuk cuplikan layar atau screenshot. Kemudian bisa juga membuka aplikasi ya. Nah, di sini teman-teman bisa buka aplikasi untuk melakukan jendela mengambang ataupun multi windows. Nah, di sini kalau mau multi windows kalian tinggal pilih aplikasinya. Nah, di sini sudah jendela mengambang atau multi windows ya. Kemudian bisa juga untuk split screen. Kalau split screen kalian tinggal klik pada aplikasinya lalu tahan kemudian letakkan di atas ya, teman-teman ya. Nah, maka sudah split screen ya. Jadi kalian tinggal buka aplikasi yang keduanya. Nah, saya contohkan seperti ini. Nah, maka sudah split screen sekaligus bisa juga dengan multi windows ya, teman-teman ya. Nah, banyak sekali manfaatnya teman-teman. Untuk mengaktifkan yang namanya Smart Sidebar ini cukup mudah. Kalian keluar dulu lalu kita masuk ke pengaturan. Selanjutnya di sini teman-teman silahkan pilih fitur khusus. Setelah kalian masuk ke fitur khusus, lalu pilih baris samping cerdas. Nah, di sini kalau belum aktif, teman-teman silahkan aktifkan terlebih dahulu ya. Nah, kalau udah aktif bisa kalian usapkan. Nah, tinggal kalian gunakan aja. Untuk Smart Sidebar ini bisa juga dipindahkan posisinya, bisa di kiri ataupun di kanan ya, teman-teman ya. Oke, kita lanjut untuk fitur selanjutnya adalah yang namanya RAM Plus atau penambahan RAM. Nah, jadi teman-teman di HP Oppo juga bisa melakukan penambahan RAM atau mengaktifkan RAM Plus-nya ya. Nah, cukup mudah, kalian masuk aja ke pengaturan, langsung aja klik di bagian pencarian, kalian tulis aja penambahan RAM seperti ini. Kemudian kalian tinggal klik apabila sudah muncul penambahan RAM-nya. Lalu di sini jangan lupa diaktifkan. Nah, kalau sudah diaktifkan, kalian tinggal pilih aja RAM yang tersedia yang bisa kalian tambahkan di HP Oppo kalian. Kemudian kalian klik kembali atau back. Kemudian di sini pilih hidupkan ulang. Nanti HP kalian akan di restart sebentar. Kemudian RAM-nya akan bertambah sesuai dengan yang teman-teman pilih ya. Nah, di sini saya klik tidak sekarang karena saya sedang melakukan tutorial.
Oke, kita lanjut untuk fitur selanjutnya adalah widget. Jadi di HP Oppo teman-teman juga bisa menambahkan widget, misalnya adalah widget jam ya. Nah, misalnya di home screen kalian belum muncul jam, cara untuk menambahkan widgetnya cukup mudah. Kalian tinggal klik dan tahan di bagian layar kosong, kemudian kalian klik di bagian widget. Nah, di sini banyak widget lainnya, teman-teman bisa gunakan apabila kalian membutuhkannya. Nah, di sini saya contohkan widget jam ya, jam dan cuaca. Jadi di sini akan menampilkan waktu juga cuaca ya. Nah, di sini kalian tinggal pilih aja, ada beberapa jenis. Nah, di sini tinggal klik dan tahan lalu usap ke atas. Nah, lalu kalian klik selesai, maka widget jamnya sudah bertambah. Oke, kita lanjut untuk fitur selanjutnya adalah gaya icon dan transisi ya. Nah, untuk icon aplikasi di home screen ini, kemudian transisinya juga bisa kita ubah ya, teman-teman ya. Cara mengaktifkannya cukup mudah, kalian tinggal klik dan tahan di bagian layar kosong, kemudian di sini ada yang namanya icon. Nah, kalian pilih aja icon yang tersedia di sini. Nah, di sini ada material, kemudian ada kerikil, kemudian ada khusus. Nah, ini kalian bisa pilih bentuk yang tersedia ya. Kemudian ini lainnya, ini ada yang berbayar ya, teman-teman bisa cek di sana. Nah, saya contohkan menggunakan yang ini, kemudian kita klik terapkan. Nah, teman-teman bisa lihat gaya icon aplikasinya sudah berubah. Kemudian untuk transisinya, ini yang default yang biasa, kita bisa ubah menjadi yang berbeda ya. Nah, di sini kalian klik dan tahan di bagian layar kosong, kemudian kalian cari di sini yang namanya transisi. Nah, ini ada berbagai pilihan, teman-teman silahkan pilih mau yang mana. Nah, ada yang kubus dan lainnya. Nah, saya contohkan yang ini, saya pilih yang ini, kemudian kita klik terapkan. Lalu kita klik selesai. Kemudian teman-teman bisa lihat gaya transisinya sudah berubah ya. Oke, kita lanjut untuk fitur selanjutnya adalah kode dial rahasia ya. Kalian masuk ke menu panggilan, kemudian masuk ke dial pad-nya, kemudian kalian ketikkan bintang pagar 899, kemudian kalian tutup dengan pagar. Nah, jadi di sini teman-teman bisa mengecek kualitas HP kalian, terutama teman-teman yang beli HP bekas ya. Nah, jadi di sini banyak sekali teman-teman bisa cek kamera, kemudian dan masih banyak yang lainnya ya, misalnya touch screen-nya atau LCD, kemudian banyak lagi yang lainnya. Teman-teman silahkan cek aja di bagian kode dial yang tadi ya. Oke, kita lanjut untuk fitur selanjutnya adalah yang namanya riwayat notifikasi. Nah, jadi di HP Oppo juga bisa mengaktifkan yang namanya riwayat notifikasi. Jadi setiap notifikasi yang masuk di layar notifikasi ini, kalau terhapus, teman-teman masih bisa melihat riwayatnya. Nah, kalian masuk aja ke pengaturan. Nah, di sini teman-teman harus mengaktifkan riwayat notifikasinya terlebih dahulu, baru bisa kita melihat untuk riwayat notifikasi yang sudah terhapus sebelumnya ya. Nah, jadi langsung aja di sini di bagian pencarian kalian tulis aja riwayat notifikasi ya. Nah, kalian tulis riwayat notifikasi. Nah, seperti ini. Lalu kalian tinggal klik aja di bagian riwayat notifikasi. Nah, lalu di bagian bawah ini ada yang namanya riwayat notifikasi. Kalian klik di sini. Nah, ini riwayat notifikasinya, kalian silahkan aktifkan di sini apabila belum aktif ya. Nanti kalau sudah aktif, maka teman-teman akan bisa melihat riwayat notifikasi yang sudah terhapus sebelumnya. Di sini akan muncul semuanya. Oke, kita lanjut untuk fitur selanjutnya adalah gestur layar mati ya. Nah, di sini saya contohkan, ini layar HP Oppo sedang terkunci, kemudian kita gambarkan huruf V. Nah, maka akan membuka center ya, teman-teman bisa lihat ini terang. Kemudian kita gambarkan lagi huruf V, maka senternya sudah mati ya. Nah, jadi teman-teman bisa memanfaatkan fitur ini apabila kalian misalnya tiba-tiba di rumah mati lampu, teman-teman bisa langsung membuka center seperti ini. Tinggal usapkan aja tanpa harus kalian mengaktifkan HP kalian, kemudian kalian masuk ke panel cepat atau pusat kontrol ya. Nah, itu agak ribet, jadi teman-teman bisa menggunakan pintasan ini. Nah, untuk mengaktifkannya cukup mudah sekali. Teman-teman tinggal di sini saya matikan dulu. Kalian masuk ke bagian pengaturan aja ya, teman-teman ya. Masuk ke pengaturan, kemudian setelah masuk di bagian pengaturan, kalian gulir ke bawah, kalian cari di bagian yang namanya pengaturan tambahan. Nah, setelah masuk di bagian pengaturan tambahan, teman-teman silahkan pilih di bagian gestur dan gerakan. Lalu di sini ada yang namanya gestur layar mati. Nah, yang ini teman-teman bisa aktifkan gambar V untuk menyalakan atau matikan center.
Nah, kemudian masih banyak yang lainnya. Kemudian teman-teman juga bisa menambahkan di sini. Nah, di sini kalian bisa menambahkan aplikasi yang bisa kalian aktifkan dengan cepat ya. Nah, jadi kalian tinggal aktifkan di sini. Nah, kalian bisa membuka aplikasi. Jadi teman-teman tinggal tambahkan aja aplikasi yang kalian inginkan. Nah, lalu kalian tinggal aktifkan, lalu klik mengerti. Nah, di sini teman-teman bisa, misalnya yang ini yang barusan saya aktifkan yaitu gambar M membuka aplikasi Chrome ya. Nah, di sini harus dalam kondisi layarnya terkunci otomatis seperti ini, kemudian gambar M. Nah, maka langsung membuka aplikasi yang sudah kita pilih tadi ya, yaitu Google Chrome. Oke, terlanjut untuk fitur selanjutnya adalah menu aksesibilitas. Nah, langsung saja teman-teman masuk ke pengaturan, kemudian kalian masuk ke pengaturan tambahan, lalu pilih aksesibilitas. Kemudian di sini pilih menu aksesibilitas, lalu kalian aktifkan aja di sini, kemudian klik izinkan, kemudian klik OK. Nah, di sini menu aksesibilitasnya sudah aktif, teman-teman tinggal klik. Nah, ini dia untuk yang namanya menu aksesibilitas. Jadi di dalam menu aksesibilitas ini banyak sekali menu-menu yang bisa kita manfaatkan ya teman-teman ya. Salah satunya mengambil screenshot. Kemudian masih banyak lagi, misalnya untuk mematikan daya ataupun merestart bisa dari sini. Kemudian di dalam menu aksesibilitas ini banyak juga menu-menu lainnya yang bisa kalian manfaatkan, teman-teman silahkan coba aja ya. Nah, di sini saya contohkan untuk menurunkan volume juga bisa, menaikkan volume juga bisa. Oke, kita lanjut untuk fitur selanjutnya adalah navigasi gestur. Nah, jadi bagi teman-teman yang tidak suka ada tombol navigasinya, teman-teman bisa menghilangkan tombol navigasi ini ya. Jadi tampilan layarnya lebih full screen. Nah, jadi untuk mengaktifkannya kalian masuk ke pengaturan, kemudian selanjutnya teman-teman di sini masuk ke pengaturan tambahan. Lalu di sini kalian silahkan pilih navigasi sistem, kemudian di sini pilih gestur. Nah, jadi navigasinya akan berubah menjadi navigasi gestur ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman bisa usap dari kanan, samping kanan, untuk tombol back, samping kiri juga sama, untuk tombol back juga. Kemudian untuk ke home screen, kalian tinggal usapkan dari bawah ke atas ya. Nah, tanpa ditahan ya teman-teman ya. Saya ulangi, kita masuk ke pengaturan, lalu kita usap dari bawah ke atas. Nah, seperti ini, usap dari bawah ke atas tanpa ditahan. Nah, seandainya kalian usap dari bawah ke atas tetapi dengan cara ditahan seperti ini, maka akan menampilkan Ryzen up. Nah, seperti itu. Oke, itu saja teman-teman untuk beberapa fitur rahasia atau fitur tersembunyi di HP Oppo. Silahkan kalian coba. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.